Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Najumahdi dari kelas 12 TKRO 3 nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis sistem pengisian dan sistem pengabaian konvensional. Sistem pengisian atau charging system adalah fungsi utama sistem pengisian charging atau ada dua, yaitu pertama adalah untuk mengisi kembali baterai atau aki sehingga aki selalu dalam kondisi penuh dan siap untuk melakukan starter mobil yang membutuhkan daya besar. Kedua dari sistem pengisian adalah untuk mensuplai arus listrik ke seluruh sistem kelistrikan selama mesin hidup. Dengan kata lain, sistem pengapian tape, radio, lampu, dan lain-lain tidak disuplai oleh aki melainkan oleh sistem pengisian. Sehingga kita ketika mesin hidup dan sistem pengisian normal, kemudian aki dilepas maka mesin masih hidup. Salah satu tanda bahwa sistem pengisian bekerja normal adalah lampu bertanda baterai tidak hidup saat mesin hidup. Lampu ini disebut dengan lampu CHG atau charging lamp. Selain itu, CHG masih terdapat komponen utama dari sistem pengisian mobil. Sistem pengisian atau charging system terdiri dari beberapa komponen utama seperti yaitu baterai, alternator, regulator, kunci kontak, sekring, dan kabel penghubung. Berikut adalah fungsi masing-masing komponen dalam sistem pengisian mobil. 1. Baterai. Fungsi baterai dalam sistem pengisian adalah untuk memberikan energi listrik pada sistem pengisian guna menghasilkan medan magnet pada rotor coil di dalam alternator sebelum mesin hidup atau kunci kontak on. Sehingga salah satu pengecekan sistem pengisian yang abnormal adalah dengan memeriksa kemagnetatan pada alternator ketika mesin belum hidup atau kunci kontak on. Ketika tidak ada kemagnetan, maka dapat dipastikan sumber masalah utama berada di jalur kunci kontak menuju ke rotor coil. 2. Sekring. Fungsi sekring adalah pada sistem pengisian adalah sebagai pengaman ketika besar arus berlebih atau ketika terjadi konsleting atau hubungan singkat. 3. Alternator. Fungsi alternator pada sistem pengisian adalah untuk mengubah energi mekanik atau puter menjadi energi listrik untuk mengisi baterai dan memenuhi kebutuhan semua sistem kelistrikan selama mesin hidup. Alternator digerakkan oleh tenaga mesin yang disalurkan ke puli melalui string atau belt. Putaran ini akan tersambung dengan kumparan rotor yang berputar dan menghasilkan medan magnet. Kumparan rotor dapat menghasilkan medan magnet karena mendapat suplai arus yang melewati sikat dan slip ring. Komponen-komponen alternator antara lain sebagai berikut. 1. Fan. 2. Puli. 3. Stator coil. 4. Rotor coil. 5. Rectifier. 6. Slip ring. 7. Ball bearing. 8. Brush. Prinsip kerja dari alternator adalah kumparan rotor yang berputar maka akan kumparan stator yang diam. Fungsinya adalah untuk mengakibatkan tegangan bolak-balik AC. Tegangan bolak-balik AC ini kemudian diserahkan oleh dioda penyerah atau rectifier sehingga menjadi arus searah yang akan disalurkan ke seluruh sistem kelistrikan dan mengisi baterai. Pada alternator juga terdapat kipas untuk mendinginkan komponen-komponen alternator. Sehingga selain itu ada juga bantalan atau bearing yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara poros rotor dengan rumah depan dan rumah belakang alternator. 4. Regulator. Fungsi regulator pada sistem pengisian adalah untuk mengukur besar kecilnya arus yang masuk ke kumparan rotor atau rotor coil. Dengan kata lain, fungsi untuk mengatur kuat lemahnya kemagnetatan yang dihasilkan pada rotor coil. Tujuannya adalah agar tidak didapat tegangan output yang stabil, yaitu antara 13,8 volt sampai 14,8 volt. Terdapat dua macam regulator yang sering digunakan pada sistem pengisian mobil, yaitu regulator tipe konvensional dan IC regulator. 5. Kunci kontak. Fungsi kunci kontak dalam sistem pengisian adalah untuk memutuskan arus dari baterai ke regulator pada mesin hidup, belum hidup atau kunci on, lampu CHG hidup. 6. Kabel penghubung. Fungsi kabel penghubung adalah untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang dan kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.